Baik, saya berikan waktu untuk Kak Siti Nurbaya untuk memaparkan proposalnya secara singkat. Silakan. Baik, terima kasih. Saya minta waktunya. Untuk yang pertama, saya di sini mengambil judul optimalisasi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dalam pengembangan proses belajar mengajar PAI di SMPN 1 Lekok. Yang pertama itu latar belakang. Latar belakangnya di sini yaitu kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada guru dan siswa untuk menentukan cara belajar yang lebih mandiri dan relevan, memungkinkan siswa mengembangkan potensi sesuai minat dan kebutuhan mereka. Dan platform Merdeka Mengajar. Guru PAI memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa dan moral siswa. Selain mengajarkan pengetahuan agama, mereka juga menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Agar tugas ini dilakukan dengan baik, guru PAI perlu memanfaatkan teknologi pendidikan seperti yaitu platform Merdeka Mengajar, yang mana platform Merdeka Mengajar ini sebagai alat inovatif dan fleksibel yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Fitur-fitur dalam platform ini sangat membantu guru dalam mengembangkan kemampuan profesional mereka melalui berbagai sumber, modul pelajaran, dan alat penilaian yang dirancang untuk mempermudah pemahaman dan penerapan ilmu mereka. Usaha dan strategi yang dilakukan oleh guru PAI di SMPN 1 Lekok untuk memanfaatkan sepenuhnya platform Merdeka Mengajar dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran PAI. Dan PAI sendiri memiliki peran strategis dalam membentuk karakter siswa. Oleh karena itu, optimalisasi platform ini diharapkan dapat memperkaya metode dan sumber belajar pendidikan agama Islam sehingga lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa di era digital. Dengan fitur-fitur yang ada, dapat mengembangkan pelajaran yang lebih kreatif dan sesuai kebutuhan siswa. Untuk selanjutnya, dari latar belakang tersebut, saya ambil rumusan masalah ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana optimalisasi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dalam pengembangan proses belajar mengajar PAI di SMPN 1 Lekok. Dan yang kedua, bagaimana faktor pendukung dan penghambat optimalisasi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dalam pengembangan proses belajar mengajar PAI di SMPN 1 Lekok. Untuk selanjutnya yaitu ada tujuan dari rumusan masalah tersebut. Yang pertama, untuk mengetahui optimalisasi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dalam pengembangan proses belajar mengajar PAI di SMPN 1 Lekok. Dan yang kedua, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam optimalisasi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dalam pengembangan proses belajar mengajar di SMPN 1 Lekok. Untuk yang ketiga yaitu manfaat penelitian tersebut. Yang pertama ada manfaat teoritis. Diupayakan bias untuk dijadikan bahan acuan atau referensi untuk studi lebih lanjut kepada penulis yang akan meneliti optimalisasi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dalam pengembangan proses belajar mengajar PAI di SMPN 1 Lekok. Dan manfaat yang kedua, manfaat praktis. Meningkatkan kualitas pendidikan di SMPN 1 Lekok melalui pemanfaatan platform Merdeka Mengajar yang mendukung sekolah, guru, dan siswa serta menjadi referensi penting bagi penelitian di bidang teknologi. Selanjutnya yaitu ada penelitian terdahulu. Di situ ada 5 penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian oleh Tarbiyatul Umumiyah Nurholis dan Muhammad Iskarim 2024 dengan judul analisis penggunaan platform Merdeka Mengajar oleh guru PAI dan BP dalam akselerasi kurikulum Merdeka. Dan penelitian kedua oleh Nurniati Bana, Resnita Dewi, dan Gina Basom tahun 2024 dengan judul optimalisasi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dalam pengembangan proses belajar mengajar bahasa Indonesia studi kasus SDN 11 Nanggala. Penelitian 3 Gita Triarini, Dian Hidayati, dan Sri Diksi Wahyu Pangisti tahun 2024 dengan judul optimalisasi komunitas belajar di SD Muhammadiyah Melangi dalam pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Dan penelitian keempat Nurina Kusumaningsi Suparman dan Junaidi tahun 2024 dengan judul optimalisasi pemanfaatan aplikasi platform Merdeka Mengajar dalam implementasi kurikulum Merdeka pada taman kanak-kanak di Kabupaten Sumbawa. Dan penelitian yang terakhir oleh Nur Prasetyaningsi, Abdul Hafiz, dan Fatimah tahun 2024 dengan judul penggunaan platform Merdeka untuk meningkatkan kompetensi guru di sekolah dasar. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini yang pertama ada jenis penelitian
penelitian. Jenis penelitian yaitu kualitatif, pendekatan kualitatif dan studi empiris, yaitu penelitian yang mengandalkan data atau informasi yang diperoleh langsung dari pengamatan di lapangan. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP 1 Lekok yang merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri yang berada di Kabupaten Pasuruan. Dan yang ketiga, sumber data. Sumber data ada dua, primer yang dapat langsung dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data sekunder yang diperoleh dari buku atau artikel. Dan pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terus untuk selanjutnya kajian pustaka. Di sini ada peran platform Merdeka Mengajar. Yang pertama yaitu peningkatan kompetensi guru. Platform ini menyediakan modul pelatihan mandiri yang membantu guru meningkatkan kemampuan profesional mereka. Guru dapat belajar kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan. Dan yang kedua, kolaborasi antar guru. Fitur komunitas memungkinkan guru berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mendapatkan inspirasi dari sesama pendidik. Ini menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan meningkatkan motivasi guru. Dan yang ketiga, kemudahan akses materi ajar. Platform ini menyediakan materi ajar seperti rencana pelaksanaan pembelajaran atau FPP hingga video pembelajaran interaktif yang dapat disesuaikan dengan siswa. Selanjutnya yaitu pengembangan proses belajar mengajar PAI. Ada tiga, yaitu konsep dasar. Merupakan proses belajar mengajar PAI bertujuan menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam aspek keimanan, ibadah, akhlak, dan sosial siswa. Yang kedua, strategi pengembangan proses belajar PAI melibatkan inovasi teknologi dan metode aktif. Guru dapat memanfaatkan teknologi digital seperti Google Classroom, Quizzes, atau Kahoot untuk meningkatkan interaktivitas pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran PAI yang mencakup tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yaitu evaluasi kognitif menggunakan tes tulis seperti soal pilihan ganda atau esai untuk mengukur pemahaman siswa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Baik, selanjutnya langsung saya berikan waktu kepada Bapak Komisi 1 silakan kami. Ya, terima kasih. Iya. Sebelum membahas detail terkait dengan 1, 2, 3 ya Pak, 1, 2, 3 ya. Dalam proposal ini kita peteri dulu ya masalah judul ini. Ini yang maksudnya apa Mbak? Maksudnya terkait dengan judul ini, terkait dengan optimalisasi pemanfaatan platform Merdeka Belajar itu yang seperti apa gitu loh optimalisasinya itu? Ini Pak, sesuai saya meneliti di sana, penerapan kurikulum merdeka yang mendukung kebebasan belajar siswa dan mengembangkan potensi siswa sesuai minat mereka. Dan platform Merdeka Mengajar ini membantu guru dalam memahami materi ajar, mengikuti adanya pelatihan dan menggunakan alat penilaian yang relevan sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran PAI yang berada di lokasi SMP 1 Lekok sesuai dengan adanya fitur-fitur platform Merdeka Mengajar. Berarti seperti apa istilahnya penerapannya itu loh di sekolahan itu? Penerapannya itu kita melakukan pembelajaran pakai teknologi seperti contohnya melihat video interaktif gitu Pak. Kita lihatkan dengan video, setelah itu kita anak-anak itu nanti lihat itu nanti cari kayak kan di sini di fitur platform Merdeka Mengajar itu ada fitur-fitur itu Pak. Ya, fitur-fitur tadi itu bisa kita terapkan di siswa itu tadi dalam menyampaikan materi itu melalui video interaktif. Misalkan kita kasih contoh video tentang kisah kayak suatu cerita tentang nabi-nabi gitu Pak. Ya, nanti kan Mbak Nubayang sudah baca Sudah. PKR? Sudah. Buku apa?
Oh ya, itu apa isinya di situ? Ya, adanya fitur-fitur itu tadi Pak. Fitur kayak ya video interaktif, terus pelatihan guru itu, terus materi pembelajaran yang ada di fitur tersebut. Ono enggak yang berbasis proyek, Mbak? Ada Kayak apa modelnya? berbasis proyek. Berbasis proyek. Iya, Mbak, Mbak ini ngerti di SMPN Satu kok lagi ya? ya. Ini sudah menerapkan kurikulum merdeka di sana? Iya, sudah menerapkan Pak, dan juga ada yang menerapkan. Dapat bantuan dari pemerintah 1M? Itu kurang paham. Wah, dapat setengah-setengah Mbak. Soalnya dulu itu ada sekolah yang mau menerapkan kurikulum merdeka itu dapat bantuan 1M gitu. Tapi ternyata ya nggak semua sekolahan yang bisa menerapkan secara utuh. MBKM itu tapi ya nggak ada luaran yang setelah pembelajaran nggak ada luaran. Soalnya yang menerapkan benar-benar menerapkan itu ada luaran. Semuanya berbasis proyek. Semua pembelajaran itu berbasis proyek semuanya. Sama kayak PAI-nya kan biasanya kalau di SMA atau MA kan ada jurusan IPS, ada jurusan bahasa, nah itu kan disesuaikan dengan prodinya. Nah itu kan nanti ada luaran itu nanti. Soalnya dapat bantuan 1M loh. Nah ini di SMP 1 Tukar ini terapkan MBKM sungguhan apa enggak? MBKM antok. Melo oh mau menerapkan BKM melo wis. Saya ketok tren ketok keren sekolahannya. SMK itu ya, SMK nggak tahu kalau sekarang. Yang 4 tahun yang lalu tuh yang benar-benar menerapkan MBKM itu SMKN 1 Wonorejo sama Bangil, Purwosari. Oh gratis. Lainnya belum menerapkan sama sekali. Nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu itu yang IT dapat 1M dari pemerintah penerapannya. Dan terus yang Mbak Nubaya pahami terkait dengan platform Merdeka Belajar itu seperti apa Mbak? Platform Merdeka Belajar itu sebuah aplikasi yang alat untuk mendukung proses belajar mengajar untuk membantu guru dalam merencanakan dan mengelola kelas dengan baik dengan menggunakan fitur-fitur yang ada seperti materi pembelajaran, pelatihan antar guru, kolaborasi antar guru, dan membuat LPP itu didakti dan mengelola kelas. Cuma itu ya? Cuma itu bro. Satu terkait dengan pemanfaatan materi ajar digital Anda kita. Soalnya yang diomongkan yang BKM ini, BKM itu harus serba digital. Kalau sekolahnya di desa yang nggak ada internetnya, nggak ada wifi-nya, nggak mungkin program MBKM ini bisa masuk, nggak mungkin. Soalnya Ada wifi-nya juga. iya wifi, tapi pemanfaatan materi ajarnya itu serba digital apa enggak? Maksudnya semuanya itu harus ini lewat Iya. komputer. Iya. Itu satu ya. Terus harus disusun perencanaan pembelajarannya itu harus disusun. Bilangnya 1 apa, 2 apa, 3 apa harus disesuaikan dengan modul ajar ya sekarang. Pokoknya harus disusun dalam pembelajaran itu harus disusun sesuai dengan kurikulum MBKM ini, platform ini. Terus yang ketiga, pembelajaran itu pasti berbasis video interaktif. Semuanya itu harus ada medianya. Kalau soalnya ngomong
MBKM itu ya semuanya harus berbasis video. Nggak bisa kalau cuma guru cuma menerangkan kayak zaman dulu itu nggak bisa. Dulu kan gurunya ceramah gitu kan, oh neneng nggak selesai. Sekarang udah nggak bisa begitu. Karena apa, di dalam MBKM ini siswa itu dituntut untuk kreatif di dalam dunia digital. Jadi dia itu ibaratnya belajar itu nggak cukup di dalam kelas, tapi ya di luar kelas atau di rumah atau dimanapun itu tetap dia belajar. Karena itu butuh yang namanya pembelajaran yang berbasis video interaktif itu. Terus yang berikutnya lagi yaitu terkait dengan penyampaian penggunaan penilaian itu juga digital. Jadi semuanya itu harus serba digital. Jadi semuanya itu harus melek yang namanya IT di kurikulum Merdeka Belajar. Namanya Merdeka loh, Merdeka Belajar. Berarti kalau sudah ada kata-kata Merdeka Belajar, berarti kan belajar nggak cukup di dalam kelas toh. Belajar itu di mana-mana, di luar kelas, di rumah itu ya belajar dengan menggunakan medianya itu adalah digital itu. Karena sekarang udah zamannya 4.5 loh sekarang ini. Jadi zaman Gen Z ini pokoknya zaman Alphard ini makan itu loh, wis di samping itu loh IT video apa itu. Anak sekarang itu seperti itu. Jadi 3 kegiatan itu bisa dilalui dalam satu waktu. Melaknya kalau zaman Gen Z ini anak itu sudah pinter dengan IT karena lahir itu wis dicekeli HP misalnya umur setahun 2 tahun itu sudah melek dengan IT. Terus yang berikutnya harus kolaborasi dan diskusi online. Jadi semuanya harus online. Jadi nggak bisa sekarang itu cuma ditulis itu, apalagi ketika belajar ini semuanya sudah baik. Terus membuat pembelajaran yang kontekstual. Nah, biasanya kan pembelajaran itu sekarang udah nggak zamannya cukup berbelajar cuma teori aja, itu nggak zamannya misalnya. Jadi juga harus praktek. Soalnya kan ada ilmu dan ada amal ya. Nah, yang namanya ilmu itu nggak cukup diteorikan aja, tapi harus dipraktekkan. Jadi kalau sama yang namanya orang belajar ya harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu kalau istilahnya pembuatan pembelajaran itu ya wis langsung praktek dengan situasi dan kondisi kehidupan sehari-hari itu dipraktekkan, nggak cuma sekedar teori aja. Terus yang dalam platform Merdeka Belajar itu ya harus membangun kelas interaktif, istilahnya kelas proyek digital itu loh. Nah, kenapa kok sekolahnya menggunakan digital ini itu bawa bantuan? Ya itu tadi karena karena ada luaran. Setelah pembelajaran itu selesai 1 semester itu harus ada luaran produk yang diperoleh itu apa, itu harus terus mengembangkan kompetensi guru. Jadi gurunya itu mau siswanya ditutup online, ditutup oleh IT, gurunya harus dibekali dengan IT. Jangan-jangan gurunya mengoperasikan HP kebingungan, mengoperasikan aplikasi juga kebingungan. Sekarang itu sudah bayi bayi aplikasi semuanya loh. Jadi kalau gurunya nggak paham aplikasi kan nggak bisa mengakses. Nah, otomatis kan pengembangan kompetensi guru itu juga perlu. Kalau ingin siswanya itu bermutu gurunya harus bermutu Terus pemanfaatan modul literasi digital, jadi literasi yang itu harus serba digital. Yang terakhir adalah monitoring atau refleksi. Jadi harus ada monitoring, keberhasilannya itu seperti apa untuk perbaikan ke depan itu. Saya pikir itu adalah strategi dalam optimalisasi kurikulum Merdeka
item itu. Nah, sama-sama pertama apa, Mbak? Dalam Mbak, ini sampean latar belakang ini yang menceritakan bahwa Semacam ini halaman berapa gitu. fenomena yang menarik terkait dengan judul ini mana, Mbak? Alasannya, Mbak, di latar belakangnya halaman berapa? Kira-kira itu menarik ini, itu loh judul ini loh menarik, perlu diteliti. Alasannya itu loh. Siapa mau, Mbak? Itu kan judulnya terkait dengan strategi budaya dalam mengembangkan budaya religius. Hal yang menarik itu kan biasanya alasannya karena banyak siswa tingkat remaja, khususnya di tingkat SMTA, banyak pergaulan bebas, miras, dan lain-lain, termasuk penyalahgunaan apa. Maka judul terkait dengan strategi budaya dalam mengembangkan budaya religius itu perlu biar remaja itu tidak tergeliur atau terjumus dalam seks bebas atau dan lain-lain itu. Nah, yang menunjukkan alasan bahwa itu yang mana, Mbak, di dalam latar belakang itu nomor berapa? Kalau nggak menarik kan nggak perlu diteliti, Mbak. Dan jadi itu kompetensi waktu. Dan nggak menarik dari diteliti, Mbak, ya. Ada di halaman 7. bacakan, Mbak. Dari halaman 5 sih, Pak. Oh, halaman 5 ya. Ya, dari halaman 5. Baca, Mbak. Kan dari hasil observasi penelitian di sana itu ada seorang guru PAI yang mengungkapkan bahwa platform Merdeka Mengajar sebagai alat yang inovatif dan fleksibel untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Fitur-fitur dalam platform ini dinilai sangat membantu guru dalam mengembangkan kemampuan profesional mereka. Salah satu fitur yang paling disukai adalah pelatihan mandiri karena memberikan kesempatan kepada guru untuk belajar kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan mereka. Selain itu, adanya komunitas dalam platform ini memungkinkan guru untuk berbagi pengalaman, mendapatkan ide-ide baru, dan merasa lebih semangat untuk meningkatkan keterampilan mengajar mereka. Fitur pelatihan mandiri dan komunitas dianggap memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan kemampuan guru. Guru dapat mempelajari berbagai topik secara mendalam dengan tempo yang sesuai dengan kemampuan masing-masing tanpa merasa terburu-buru. Dan komunitas ini juga memberikan ruang bagi guru untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman sehingga mereka merasa lebih didukung dalam menjalankan tugas mereka. Dan adanya ini, Pak. Udah, Mbak. Terus Mari, Mbak, ya. Bes. Bab 1 pendahuluan, oke, latar belakang. Latar belakang pokoknya harus ada alasan yang sekiranya menarik diceritakan di latar belakang. Nah, terus yang kedua juga harus ada pembahasan terkait dengan ini pemanfaatan platform Merdeka Belajar ini dalam proses belajar mengajar PA itu pemanfaatannya itu apa aja, itu ya harus dimasukkan di latar belakang, alasannya apa. Terus termasuk yang konteks penelitian yang ada di lapangan. Sebab itu ya Mbak Turbay ini harus studi pendahuluan ke sana, dia tahu platformnya belajar apa aja yang dilakukan sekolahan itu. Baru itu nanti dimasukkan ke latar belakang yang dikatakan konteks penelitian. Jadi nggak sekedar ngambil kutip di buku, tapi juga menanyakan terkait dengan program-program yang ada di objek penelitian itu apa. Terus kedua, Mbak, kalau kedua itu apa yang Mbak supaya paham terkait dengan tulisan kedua itu? Kedua. Terus ini ada platform Merdeka Mengajar. Ada foto saya di
apa Mbak? Bab 2 itu apa isinya? Platform Merdeka Mengajar dan pengembangan proses belajar mengajar KAI. Ada Iya. dua kajian. Nah, kan bab 2 itu kan harus menjawab rumusan masalah Mbak. Rumusan masalahnya ada Ada dua. apa aja? Bagaimana optimalisasi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar di Ya. SMPN 1 Loka dalam proses pengembangan belajar mengajar KAI. Dan Ya. yang kedua yaitu bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pengembangan belajar mengajar KAI. Nah, terus yang dibahas di bab 2 apa aja? Sama ada ini platform Merdeka Mengajar dan pengembangan proses belajar mengajar. Nah, yang juga ada. Yang pembahasan terkait dengan optimalisasi pemanfaatan platform Merdeka Belajar dalam pengembangan proses belajar mengajar PAI di SMAN 1 Loka itu enggak ada pembahasan itu. Itu adanya di definisi istilah, tak taruh di situ Pak. Loh, kan harusnya kan ada itu di bab 2. Contohnya apa ya? Strategi guru PAI. Ketika strategi guru PAI kan satu perencanaan ini, pelaksanaan ini, terus pengembangan budaya religius seperti ini. Tapi kalau strategi guru PAI dalam pengembangan budaya religius itu beda lagi nanti. Harus satu bersama dengan orang tua, bersama dengan aparat sekolah dan semuanya. Nah, itu kan beda pembahasannya dengan strategi guru. Nah, itu kan harus ada, kalau oke lah, sama mau poin A, absar itu berarti membahas terkait dengan optimalisasi pemanfaatan platform Merdeka Belajar dalam pengembangan proses belajar mengajar PAI. Berarti angka 1 itu bahasanya adalah platform Merdeka Belajar ya. Poin 2 pengembangan proses belajar mengajar ya. Poin 2 ya. Poin 3 berarti optimalisasi pemanfaatan platform Merdeka Belajar dalam pengembangan proses belajar mengajar PAI ya. 2 itu kan ya, 3 itu kan ya. Terus B besar itu kan ya harus membahas terkait dengan faktor pendukung dan penghambat optimalisasi itu secara teks. Pendukungnya apa? Siswa, pendukungnya guru, pendukungnya satgas, pendukungnya lingkungan sekitar, pendukungnya sarananya sudah canggih karena sekolahnya oke, ada bisa saja ya. Nah itu kan pendukung. Ya penghambatnya apa? Oh mungkin penghambatnya itu adalah lingkungan yang memang itu di perkotaan sehingga ya itu kalau perkotaan kan lingkungannya sudah kurang kondusif untuk karena pisin atau apa ya itu kan mungkin dari penggambarnya itu nanti dijawab di bab 2 itu. Sudah ada Pak, yang itu faktor pendukung Di mana? di halaman 61. Satu. Iya. Tapi kok di rumusan masalah kok nggak disebutkan di catatan isi? Di catatan isi kan nggak ada itu. Sing faktor pendukung penggambar. Ya berarti nanti harus dijawab itu di daftar isi harus dicantumkan. Terus setelah itu bab 3 pendekatan jenis penelitian menggunakan kualitatif kan ya. Iya. Lokasi penelitian, kehadiran penelitian ini perlu ini kehadiran ini harus minimal nggak 3 bulan ini. 3 bulan. Iya, kualitatif itu kan sampai jenuh, data itu kan sudah nggak ada jawaban yang beda. Terus jenuh berarti ya wes cukup. Sumber data, teknik pengumpulan data, ya wawancara ini harus guru PAI, nggak cuma guru PAI tapi ya kepala sekolah, pakar kurikulum, siswa, orang tua, perlu ya orang tua. Atau itu apa? Guru non PAI juga perlu untuk sebagai data pendukung. Maka benar PAI itu memiliki penerapan MBKM itu apakah benar menurut di project APU PAI itu. Dan itu yang bisa saya sampaikan karena sudah berapa menit ya? Loh, wes suwe ya 30 menit ya.
ujian skripsi gitu, proposal gitu. Nah,